Bismillahirrahmanirrahim. Penanaman kentang G1 ke lahan untuk produksi benih kentang G2 bersertifikat. Minggu yang lalu, pupuk kandangnya sudah kita semprot POC mikroba, samumat, dan trichoderma supaya cepat matang. Pupuk dasarnya pun sudah kita taburkan kemarin. Ini benih G1 yang akan kita tanam hari ini. Mulai ukuran yang paling besar, ini yang sekilo 4-5 butir, sampai yang ukuran S. Ini yang besarnya seperti ini. Di akhir fase dominasi apika, jadi tunas sampingnya sudah mulai numbuh-numbuh. Nanti akan kita tanam jarang supaya tidak terlalu rimbun. Itu untuk kalaken. Untuk kalaken mah metegi bukteing. Benihnya kita tanam zigzag atau nggak untuk kalak, atau orang Sunda bilang supaya kanopi cepat nutup. Jadi lebih efisien dalam penggunaan lahan. Ma, tongkaran yang teuing keur ngadongeng ya. Untuk G1, benih jumbo seperti ini pun masih kita tanam untuk produksi benih berikutnya. Jadi kita tunggukan sampai akhir masa dominasi apikal, sampai tunas-tunas sampingnya pun berentis, supaya nanti pohonnya tidak satu, jadi tunasnya yang tumbuh banyak. Nanti diharapkan bisa sok stolonnya banyak dan umbi yang terbentuk pun lebat. Kayak gini, ini tunasnya kan udah banyak nih. Sebelum dibumbun, ini benihnya kita beri perlakuan seed treatment. Jadi disemprot nematisida sama fungisida, asam amino, serta asam humat. Dengan seed treatment diharapkan benih aman dari serangan nematoda, terlindung dari serangan busuk daun Phytophthora atau lodo, layu jamur fusarium, serta aman dari rebah kecambah Pythium. Penambahan asam amino merangsang pertumbuhan tanaman. Nanti tanamannya bisa tumbuh lebih cepat mekar, dan lebih cepat rimbun, dan lebih cepat panen, insya Allah. Asam humat bisa membantu menstabilkan pH di sekitar akar tanaman, sehingga nanti pupuk yang diaplikasikan bisa lebih tersedia dan lebih mudah diserap oleh tanaman. Dalam pH yang stabil, mikroba tanah pun bisa lebih berkembang. Mikroba ini nanti membantu pelapukan bahan organik serta menambah kesuburan lahan. Asam humat juga bisa membantu mengkilat pupuk fosfat supaya tidak terikat oleh partikel tanah, jadi tanaman bisa menyerapnya. Dengan fosfat yang lebih tersedia, pertumbuhan akar lebih cepat, tanaman lebih subur, umbi pun lebih banyak. Anu kadua anu 40, ya 45 anu katilu juga. Ya, diatur besok ukuran anak. Ini ditanam 2 baris dalam bedengan, dengan jarak tanam diatur sesuai dengan ukuran benih. Benih yang besar ditanam lebih renggang. Proses berikutnya, benih kita bumbun dengan tanah sedalam 3-5 cm. Usahakan benih terbumbun rapi. Benih yang terbumbun rapi akan cepat numbuh, serta terhindar dari hijau terjemur sama serangan ulat penggorok umbi atau Pteromyia operculea, yang sekarang perlu diwaspadai karena sudah mulai masuk musim kemarau. Ketika menanam umbi benih yang ukurannya seragam, biasanya kita gunakan roda berjari untuk membantu mengukur jarak tanam. Karena umbi benih yang kita tanam hari ini berbeda-beda ukurannya, kita gunakan potongan bambu untuk membantu mengukur jarak tanam. Ini potongan bambunya ukurannya berbeda-beda sesuai dengan ukuran benih. Sing lempeng mah tong rarampeolan melakna. Yang ini benih ukuran ayam kampung, ditanam dengan jarak tanam sekitar 30 sentian. Ye, kadang ngajaran teng. Hayu orang bereskeun, kemon. Jangan lupa nih benihnya disemprot lagi, yang kecil juga bikin basah, jangan kelewat supaya benihnya tumbuh subur, terbebas dari penyakit. Bismillah. Nematisida yang kita gunakan merek Pelum Prime dari Bayer, dosis 1 liter per hektar. Asam humat ini kita gunakan yang premium merek Hipagro, barang impor dari Amerika, dosis penggunaan 2 kg per drum. Asam amino untuk merangsang pertumbuhan kita gunakan merek Ambition dari Bayer, dosis 1 liter per drum. Untuk mencegah busuk daun kentang sama rebah semai Pythium kita gunakan metalaxyl merek Rampat. Untuk pencegahan layu jamur fusarium dan verticillium kita gunakan carbendazim. Semua bahan kita campur di dalam drum 200 liter, dosis sesuai dengan dosis anjuran di kemasan. Kemudian kita aplikasikan dan menggunakan pompa gendong. 1 hektar menghabiskan larutan sebanyak 1,5 sampai 2 drum. Semoga informasinya membantu rekan-rekan. Hatur nuhun.